Kalau ruh adalah kesadaran kita bahwa kita sadar berbuat, itu ruh. Tapi kalau nafas itu hanya, nah di situ ada pertemuan-pertemuan dengan ruh-ruh yang lain. Nah itulah yang kita kenal dengan istilah Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Terima kasih Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah aku mati. Jadi tidur itu mati, tidur itu mati hakikatnya. Karena ruh kita sudah keluar ketika itu. Dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu diceritakan bahwa ketika seorang tidur, dia itu sudah keluar ruhnya, yang ada hanya nafasnya. Beda antara nafas dengan ruh. Kalau ruh adalah kesadaran kita bahwa kita sadar berbuat, itu ruh. Tapi kalau nafas itu hanya kehidupan kita di jasmani kita. Maka ketika ruh kita keluar, kita nggak sadar. Karenanya orang tidur itu, dia adalah orang yang dia ruhnya keluar. Berkumpulnya di mana? Di alamil arwah, di alam ruh. Nah di situ ada pertemuan-pertemuan dengan ruh-ruh yang lain. Nah itulah yang kita kenal dengan istilah mimpi. Jadi Imam Ibnu Qayyim menceritakan bahwa rahasia mimpi itu adalah al-liqa fi alamil arwah bainal arwah. Itu pertemuan di alam ruh antara ruh-ruh. Makanya kita seringkali bertemu dengan orang-orang kita nggak kenal. Karena ruh kita di sana bertemu dengan orang yang kita nggak kenal. Mungkin ketemu dengan Clinton, mungkin ketemu dengan Ronaldo, mungkin ya. Tiba-tiba kita bermain sama Ronaldo, ya, rohnya lagi berkumpul sama Ronaldo di alam roh itu. Nah itu rahasia tidur. Nah makanya kalau kita hidup lagi, kita terbangun dari tidur, kita segera berdoa kepada Allah SWT dengan mengakui bahwa Alhamdulillahilladzi ahyana, terima kasih Allah, Engkau yang telah menghidupkan aku ba'dama amatana, setelah Engkau mematikan aku. Wa ilaihin nusyur, dan aku akan kembali kepada Allah. Jadi kata wa ilaihin nusyur ini memastikan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kalau doa kita di pagi hari itu juga wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Jadi anak-anak semua ini, anak-anakku semua, biasakan anak-anakku membaca zikir-zikir seperti ini. Karena kita hidup untuk Allah. Dalam zikir-zikir itu ada penanaman kesadaran bahwa kita tersadar, bangun pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah, telah masuk waktu pagi dan semua kerajaan milik Allah. Tidak Tuhan selain Allah, la syarikat, tidak Tuhan selain Allah. Kita hanya hambanya. Kita ada karena Allah yang menciptakan kita. Kalau kita tidak diciptakan oleh Allah, kita tidak ada. Jadi selalu ingat, dengan berzikir seperti ini kita selalu ingat bahwa aku akan kembali kepada Allah, wa ilaihin nusyur. Aku miliknya, yang aku miliki semua, mata, tangan, kaki, ini semua dari Allah. Dan nanti semua anggota tubuh kita ini, mata, mulut, hidung, tangan, ini akan dihisap oleh Allah. Tangan bukan milik kita, kaki bukan milik kita, milik Allah. Dan kita hanya punya hak pakai. Nanti ada evaluasi terakhir dari Allah.
kemana saja kamu gunakan itu semua. Jadi kalau kita gunakan ini mata untuk nonton game setiap hari, main game setiap hari, nonton setiap hari, buang-buang waktu setiap hari, ini mata akan berbicara nanti. Ya Allah, aku digunakan oleh si fulan untuk yang sia-sia, untuk maksiat, untuk dosa. Bayangkan coba ketika kita menghadap Allah, kita tiba-tiba mulut kita tertutup. Mulut ini yang biasa digunakan untuk ngeles, untuk cari alasan, Allah akan tutup. Dan yang akan Allah buat berbicara semua anggota tubuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada hari kiamat, mulut yang suka berdusta, mulut yang suka cari alasan, aku tutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dan aku akan buat berbicara tanganmu, wa tukallimuna aydihim. Dan aku akan jadikan kakimu bersaksi, wa tashhadu arjuluhum, terhadap semua apa yang kamu kerjakan, bima kanu yaksibun. Jadi semua rapi sistem Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri. Karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.